Sekarang diskusi kita akan ditutup dengan wejangan Pak Profesor Mahfud MD. Terima kasih Bang Karni. Saya tidak akan memberi wejangan tapi akan memberi catatan. Ya, begini, usul tadi banyak agar penyelesaian Pak Abu Bakar Ba'asyir ini diberikan remisi yang besar. Bagus juga, tetapi itu tidak bisa. Karena ada PP 99 itu melarang memberi remisi kepada teroris, terpidana karena teror, narkoba, korupsi, kejahatan kemanusiaan. Tidak boleh. Ini ada jalan. Remisi tidak bisa. Remisi tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah pembebasan bersyarat, di mana syarat-syarat itu harus dipenuhi. Itu satu. Ini sekaligus saya menjelaskan kepada Pak Pigai, sahabat saya. Biasa sih saya berdebat dengan Pak Yusril itu. Dulu soal KPK, sesudah itu soal undang-undang pemerintahan daerah yang pemilihan langsung tidak langsung. Debatnya keras, tapi saya ketemu Pak Yusril biasa aja, sering makan bersama. Kalau dia ketemu saya bilang Al-Mukarram Pak Mahfud, saya bilang Al-Ustadz Yusril gitu, biasa. Tidak ada permusuhan sama sekali. Sudah biasa. Dan ini penjelasannya. Sama, saya juga sering dimintai pendapat oleh Presiden, tetapi saya tidak pernah berbicara atas nama Presiden. PP 99 ini kemarin sudah mau direvisi, bahwa koruptor dan siapapun berhak dapat remisi. Saya bersama Renal Kasali kirim surat ke Presiden, tidak benar ini. Dipanggil oleh Presiden. Kita kalahkan begini nih, begini. Sudah itu Presiden setuju, saya berhubungan dengan Menkumham. Ini tidak boleh Pak, Presiden sudah bilang tidak boleh, tidak bisa. Jadi saya proporsional, tidak langsung ngomong ke publik bahwa Presiden bicara gitu, itu kan tidak benar. Saya langsung ke Menkumham dan Menkumham undang saya berkali-kali bersama para pakar se-Indonesia. Apa benar ini tidak benar? Ada Pak Muladi, ada beberapa pertemuan, lalu diputuskan PP 99 ini tidak akan direvisi dan tidak ada remisi untuk 4 jenis kejahatan itu. Sama, saya juga sering minta pendapat. Soal MD3 yang kemudian itu, kan saya sudah dipanggil di Presiden dan sudah muncul, tapi saya tidak pernah mengatakan Presiden harus begini begitu. Ini Pak alternatif, kalau Bapak mau lakukan ini. Bukan saya dong yang melakukan. Saya tidak boleh melangkah sendiri, gitu. Meskipun saya diminta pendapat karena ada institusinya yaitu Kemenkumham yang melakukan itu. Dan saya koordinasi ke sana langsung. Diam-diam, saya sering, sampai sekarang saya masih membantu Kemenkumham misalnya dalam sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Nah, saya masuk ke materinya sekarang. Gini, keributan ini kan mulai terjadi pada tanggal 18 atau 17 gitu ya, bulan Januari itu. Karena ada berita tuh bahwa Abu Bakar Ba'asyir bebas murni. Nah, saya sedang ada di Palangkaraya waktu itu bersama Kapolda Pak Anang Rifandoko. Ditanya wartawan, Pak Abu Bakar Ba'asyir itu bebas murni. Saya langsung bilang waktu itu tidak mungkin. Karena bebas murni itu pertama secara hukum, sekarang ini bebas murni menurut putusan MK tahun 2013, tidak ada bebas murni lagi. Sebelum itu ada bebas murni. Bebas murni yaitu satu kebebasan yang diberikan oleh hakim sebelum orang dihukum. Jadi di pengadilan gitu, saya hakimnya, kamu bebas murni. Bebas murni itu artinya tidak boleh dikasasi, tidak boleh dibanding. Itu sebelum tahun 2013. Sesudah itu hanya ada 2 kebebasan, bebas bersyarat, ya, bebas bersyarat dan bebas biasa, bebas tanpa syarat. Nah, sebelum dihukum orang itu kata bebas, tetapi masih bisa kasasi sekarang berdasar putusan MK. Jadi sudah tidak ada istilah bebas murni. Nah, itu yang saya katakan. Nah, sekarang bebas bersyarat yang jadi persoalan. Pertama, begini. Kenapa itu bebas bersyarat itu kok diatur ini ya yang Pak Mahendra sering katakan kok diatur di Permen Kum.
Permen nomor 3, Permen Kumham nomor 3. Begini, di dalam undang-undang itu yang kita tahu ada namanya delegasi, atribusi kewenangan dan delegasi kewenangan. Undang-undang mengatakan bahwa setiap napi berhak mendapat pembebasan bersyarat. Titik. Bukan remisi. Kalau remisi tidak setiap napi boleh dapat. Tindak pidana teroris tidak bisa dapat remisi. Tapi dapat kebebasan bersyarat asal sudah 2/3 menjalani hukuman dan 9 bulan bebas bersyarat. Nah, di sini kemudian diatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara bebas bersyarat itu diatur dengan peraturan pemerintah. Kok tidak ada di undang-undang lalu ada di PP? Ya karena perintah pasal 14 ayat 2 itu namanya atribusi. Pembentuk undang-undang memberi tugas kepada pemerintah, buatlah peraturan pelaksanaannya. Ini ternyata kemudian peraturan pemerintah ini memberi delegasi lagi kepada Menkumham untuk membuat permen. Ada semua nih. Jadi kalau dari sudut tata hukum itu sudah benar semua. Formalnya sudah terpenuhi semua aturan itu. Nah, oleh sebab itu saya kira dari sudut hukum clear masalahnya. Tidak bisa orang bebas. Lupa itu kan kemanusiaan. Kemanusiaan itu sudah diberikan dengan cara mengatakan kalau sudah 2/3 Anda menjalani hukuman demi kemanusiaan bebas. Tapi bukan lalu bebas tanpa syarat, ada syaratnya. Syaratnya kan tadi baru disebut 2/3 3 bulan. Kemudian padahal syaratnya banyak loh. Bukan hanya itu, bukan hanya tanda tangan gitu. Anda harus asimilasi dulu. Ya. Ikut pembinaan deradikalisasi dulu, ada semua tuh di PP. Mau enggak ikut deradikalisasi? Mau enggak? Ini asimilasinya aja enggak jelas. Kapan nih pernah ada asimilasi? Ada tuh di peraturan itu. Dan itu berdasar delegasi dan atribusi kewenangan hukum yang jelas. Gitu. Itu satu. Yang kedua, asas non retroaktif. Saudara, gini, asas non retroaktif itu tidak bisa Abu Bakar Ba'asyir itu dengan sekarang diberlakukan syarat berdasar PP 99 itu lalu dikatakan melanggar asas non retroaktif. Tidak, karena ini sudah dibuat tahun 2012. Sekarang tahun 2019 kan tidak retroaktif. Gak bisa dikaitkan dengan pidananya. Ini administrasi negara ini, bukan pidana ini. Untuk membebaskan ini administrasi negara. Nah, retroaktif itu bunyinya begini nih di Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 1, setiap orang berhak bla 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 untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Jadi di situ dituntut itu hanya ada di hukum pidana. Kalau di perdata namanya digugat. Kalau di administrasi negara namanya dimohon. Nggak ada di hukum lain dituntut. Mana coba? Nggak ada kan? Nggak ada dituntut, itu hukum pidana. Itu satu, dari segi frasa. Dari segi frasa. Dari segi historik, saya ikut membahas nih 28I ayat 1 ini. Ini disahkan tahun 2000 oleh MPR yang kebetulan waktu itu tim ahlinya untuk saat itu untuk amandemen itu saya bersama Pak Bagirmanan, bersama Pak Sri Sumantri, bersama Pak Suwoto. Ini jadi perdebatan besar karena pada waktu itu partai-partai itu ingin agar asas ini tidak masuk di Undang-Undang Dasar. Dimasukkan gitu. Berhak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut. Itu partai-partai tidak setuju bersama LSM pada waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu partai-partai yang masih baru-baru itu inginnya tentara-tentara di masa lalu itu diadili. Sehingga perdebatan tentang ini fraksi ABRI menolak habis-habisan sampai tengah malam. Pokoknya kami walk out kalau ini tidak masuk ke Undang-Undang Dasar. Sehingga menjelang pagi baru disahkan ini. Dan itu jelas historisnya itu pidana, bukan perdata, bukan administrasi negara. Ya? Iya, bukan. Ini makanya ini kemudian muncul asas legalitas, nullum delictum nulla puna sine praevialige punale.
Tidak ada seorang bisa dituntut pidana kecuali ada aturan yang melarang lebih dulu untuk pidana. Nah, oleh sebab itu, tidak ada nih asas retroaktif, non retroaktif menurut saya tidak ada yang dilanggar dari sini, tidak ada. Karena ini berlaku tahun PP 19 tahun 2012, sekarang sudah 2019. Nah, Pak Abu Bakar Basir sudah mendapat perlakuan asas non retroaktif karena sebelum tahun 99 itu dia sudah pernah mendapat remisi, tidak dibatalkan oleh PP ini. Karena kalau ini diberlakukan asas retroaktif gitu, ini mestinya dibatalkan remisinya karena PP ini melarang orang dapat remisi. Tapi tidak dibatalkan, dia diberi, ini tidak boleh diberlakukan ke Pak Abu Bakar Basir. Sudah dianggap yang sudah selesai ke depannya. Proses pembebasan harus berdasar PP ini. Nah, itu. Nah, Saudara Menteri, nah ini aturan-aturannya nih di dalam PP itu. Pembebasan bersyarat harus dimulai dari pembinaan deradikalisasi, lalu asimilasi masyarakat. Sesudah di masyarakat tuh, masyarakat suruh menilai. Sesudah diterjunkan masyarakat tuh bagus enggak nih kalau dibebaskan, masih dipercaya enggak masyarakat bahwa ini akan baik. Kalau enggak, ada bisa. Itu ada aturannya. Nah kita nih sekarang ini hanya ribut soal tidak tanda tangan NKRI, proses-proses sebelumnya tidak ada yang ditempuh. Saudara, saya sama dengan Mas Mahendra Data, Mas Pigai. Saya sedih lihat Abu Bakar Basir, terharu saya, ingin kalau boleh saya membebaskan dia. Tapi negara ini negara hukum. Tidak boleh begitu. Kalau tiba-tiba karena kita sedih bebaskan sekarang, besok kalau Pak Jokowi diganti melakukan pembebasan besar-besaran juga, sudah ada presidennya. Tahu berapa jumlah teroris sekarang di penjara? 507. Kalau minta semua atas nama hal yang sama, 507 orang. Nah, oleh sebab itu ketika saya ditanya oleh orang, tidak bisa, tidak ada itu asas retroaktif, tidak ada asas oportunitas. Pasal 2 KUHP, jika terjadi perubahan aturan maka diberlakukan yang menguntungkan bagi yang bersangkutan di dalam proses hukum pidana. Gitu. Dan supaya diingat ya, asas legalitas itu mulanya bukan anaknya hukum pidana. Asas legalitas itu anaknya hukum administrasi negara, yaitu hukum pajak. Judulnya itu no taxation without representation. Tidak boleh ada pajak tanpa ada undang-undang dulu dari parlemen. Itu dulu. Kenapa? Karena taxation without representation is robbery, perampokan. Nah sejak itu kalau mau ngambil pajak itu ada aturannya lebih dulu. Lalu masuk ke hukum pidana itu sudah ratusan tahun kemudian. Dan itu yang kita kenal kan sekarang, gitu. Nah, dan asas legalitas itu bisa tindakan di depan, asal berdasar hukum yang ada lebih dulu bisa ditandakan di belakang. Nah yang ini tidak ada kaitannya nih dengan asas retroaktif. Gitu ya, ini dituntut bukan digugat, bukan dimohonkan, dituntut, dan dituntut itu hanya ada di hukum pidana, di dakwa, dituntut, divonis. Nah saudara, itu kemudian yang bisa melakukan secara formal itu adalah presiden, ya, Kepres kalau itu, tetapi tetap Menkumham itu minta pendapat lembaga terkait, ke BIN, ke Polri, ke Kejaksaan, tanya Menkumham. Lalu Dirjen juga melakukan langkah-langkah, Dirjen Pemasyarakatan, itu semua sudah diatur agar kita ini tertib di dalam hidup bernegara. Nah, saudara, kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal yang bagi saya tidak jelas. Pak Abu Bakar Basir itu ditahan tanggal 8 Agustus tahun 2010. Divonis tanggal 18 Juni tahun 2012. Kalau dihitung dari 2010 sampai sekarang
belum bisa. Belum 2,5. Belum 2/3. Hitung aja. Kalau dimulai dari penahanan, bukan mulai dari vonis. Dari penahanan aja tanggal 8 Agustus tahun 2010. Kan masih tahun depan. 1,5 tahun lagi. Maaf Prof, saya potong. Ustadz Abu Bakar Basir dapat remisi 20 bulan. Katanya kan nggak boleh ada Ya remisi. makanya ini mau saya jelaskan. Mau saya jelaskan. Tetapi karena dapat remisi, maka sekarang boleh per Desember kemarin untuk bersyarat, bukan untuk tidak bersyarat. Maka saya katakan Ustadz Abu Bakar Basir itu kalau tidak dapat remisi, belum. Tetapi saya sudah katakan tadi, dia dapat remisi karena hukum PP 99 itu tidak berlaku surut. Yang sesudah sebelum keluar PP 19 dia dapat remisi diberikan. Tidak boleh dibatalkan karena di dalam hukum administrasi itu ada asas kepastian hukum. Sebuah keputusan yang dikeluarkan secara sah pada saat itu tidak boleh dibatalkan dengan alasan apapun kecuali mengganti rugi atau memberi pengganti yang setara dengan apa yang diberikan itu. Oke. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu maka saya kira masalah ini bisa diakhiri. Satu-satunya jalan bagi Abu Bakar Basir, karena maaf demi hukum. Kalau demi kemanusiaan di luar hukum, di luar aturan hukum, oke lah. Ya sudah dibebaskan aja. Sudah tua tidak bisa ngapa-ngapain juga, tidak akan melakukan apa-apa juga. Tapi demi hukum satu-satunya jalan, dia memang pembebasan bersyarat dan memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau itu mau diterobos, satu jalan. Keluarkan perpu demi Abu Bakar Basir, keluarkan perpu yang membatalkan isi undang-undang pasal 14 ayat 1 dan seluruh delegasi kewenangan yang diberikan kepada Menkumham, Dirjen dan sebagainya itu dicabut. Dari situ baru bisa keluar Abu Bakar Basir. Tanpa itu nggak bisa. Nah, oleh sebab itu saya ngajak kita berhukum dengan benar. Nggak ada urusan politik-politik. Kalau untuk saya yang urusan ini murni saya bicara soal hukum. Gitu. Begitu hukumnya kalau negara ini ingin tertib. Sekian Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.